Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan hari yang berkah ini di hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari segala keburukan dan selalu memberikan keberkahan, kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sudah selayaknya kita sebagai seorang hamba untuk selalu memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syukur yang sebenar-benarnya. Karena mungkin selama ini kita mengaku bersyukur kepada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menganggap kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata syukur kita belum mendapatkan atau belum diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur yang sebenar-benarnya, teman-teman, akan membuahkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala semakin banyak diberikan kepada kita. Namun sebaliknya, jika syukur kita hanya berpura-pura, maka tentu azab Allah Subhanahu wa ta'ala mengintai kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya yang mulia, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dalam surat Ibrahim ayat 7. Teman-teman yang berbahagia, syukur adalah merupakan satu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada merupakan satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan banyak tempat Allah menyatakan dirinya adalah syakur. Innahu huwal ghafurun syakur. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Ghafur, Maha mengampuni dan Maha Syakur. Dan pula teman-teman, sifat syukur ini merupakan sifat yang dimiliki oleh tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau menyaksikan bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah sholat, berdiri begitu lama, sampai diceritakan kaki beliau itu sampai membengkak, mengeras. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dilakukan oleh orang yang berdiri begitu lamanya. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, atas nama hada, kenapa engkau melakukan seperti ini? Sholat begitu lama, begitu khusyuknya. Kata beliau, qad ghafarallahu lak min dzambik wa ma ta'akhkhar atau fi mana. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Rasulullah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa melakukan seperti ini? Maka kata beliau, teman-teman, afala aqulu abdan syakura, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan,
apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan teman-teman yang berbahagia, Nabi SAW memiliki sifat syukur, memiliki sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun demikian, seharusnya kita memiliki sifat syukur. Karena di awal tadi disebutkan, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lalai, kita tidak menjadi orang yang bersyukur, maka azab Allah Subhanahu wa taala mengancam kita semua. Oleh karena itu, teman-teman yang berbahagia, hendaklah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sikap syukur yang benar atau sikap syukur yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang mufassir, Syekh Sa'di rahimahullah taala, dalam kitab tafsir beliau, kitab Karimur Rahman, ketika beliau menafsirkan ayat 7 surat Ibrahim, ini beliau kurang lebih mengatakan, seorang dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar jika mereka telah melakukan 3 hal. Yang pertama, seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar ketika mereka mengakui atau menisbatkan semua nikmat yang mereka peroleh itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, kata Allah. Dan apa saja nikmat yang kalian terima itu semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari semata dari kepandaian kita misalkan dalam berjuang meraih dunia, berbisnis misalkan. Tidak, kaum muslimin. Nisbatkan semua nikmat, sekecil apapun nikmat, adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang telah mengakui bahwa semua nikmat yang ia terima itu nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia sudah termasuk bagian orang yang bersyukur. Kemudian kata beliau yang kedua, seorang telah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin menyenangkan, terlebih lagi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau merasakan dan menerima sesuatu yang menyenangkan bagi beliau, maka apa yang beliau katakan kaum muslimin, teman-teman, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amalan-amalan saleh. Wa idza ra'a ma yakrahu, kata beliau. Dan apabila Nabi SAW merasakan atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi beliau, qala, maka beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Teman-teman yang berbahagia, ini yang kedua, selalu kita mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita alami ini kaum muslimin, teman-teman semua, pada hakikatnya merupakan kebaikan bagi kita, sekalipun mungkin kita merasakan sesuatu itu tidak nyaman. Ketahuilah, sesungguhnya yang mengetahui atau yang lebih mengetahui
kebaikan kita untuk kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Yang ketiga, teman-teman yang berbahagia, dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar adalah ketika mereka menunaikan atau memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur yang panjang, kita gunakan umur itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan harta yang banyak, maka kita pergunakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan kesehatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak yang tidak akan kita bisa hitung. Tiga hal ini kaum muslimin, teman-teman yang berbahagia, ayo mari kita berintrospeksi, apakah kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan harta yang banyak. Maka pergunakan semua nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunggu hari di mana kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Kita diberikan sakit, kita tidak leluasa untuk melaksanakan ibadah. Kita diberikan kemiskinan, kekurangan harta, kita akan susah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Maka pergunakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini. Pergunakan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.